di dalam Ulangan 18, di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana Tuhan akan menjanjikan menurunkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Untuk memulai ayat ini, kami bacakan terlebih dahulu di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, Allah kemudian menjanjikan kepada para nabi akan datangnya seorang rasul yang akan membenarkan diri para nabi. Niscaya engkau para nabi akan benar-benar beriman kepada rasul tersebut dan akan menolongnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku dengan kalian atas demikian itu? Mereka kemudian menjawab, kami setuju. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah wahai kalian para nabi dan aku menjadi saksi bersamamu. Jadi ini adalah sebuah perjanjian agung para nabi di masa pereksistensian akan datangnya seorang sosok nabi kemudian menjadi penutup dari nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam materi terkait dengan yang menjadikan cakupan daripada Ulangan 18. Kalau kita berbicara mengenai Ulangan 18 ini, tentu saja kita akan menemukan akan adanya satu keadaan bahwa di tengah-tengah Bani Israel yang dikatakan di sini seorang nabi dari tengahmu, dari saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohim, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nabi ini harus wajib kudu didengarkan, tidak boleh tidak didengarkan. Tetapi seperti yang kamu minta kepada Tuhan Elohim di Gunung Horeb pada hari berkata, di mana aku tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan Elohimku, dan api yang besar itu tidak mau lagi aku melihatnya, supaya jangan lagi aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara-saudara mereka sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Jadi nabi ini akan mendapatkan firman di mulutnya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa kalau ada nabi seperti Musa, kalau Musa ada Taurat, maka nabi itu pun harus memiliki kitab. Yang kemudian di mana kitab ini harus 100% firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya dan gak boleh kemudian ditambah baik oleh pengarang atau dikurangi sedikit kemudian, tetapi semua yang tertoreh di sini adalah firman Tuhan yang ditaruh di mulut nabi tersebut. Dan ia akan mengatakan segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi nabi ini bukan Tuhan, karena nabi ini adalah duta. Nabi ini adalah utusan wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi nabi ini bukan Tuhan. Kemudian di data 19-nya dikatakan kemudian seorang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, dalam bahasa Ibrani disebut bismi anoki. Jadi nabi ini ketika hendak mengucapkan firman Elohim diawali dengan mengucapkan nama Tuhan tersebut. Jadi menurut Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan segala ucapan yang itu firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi nabi ini diminta pertanggungjawaban kepadanya, dia yang telah mendengarkan firman itu tetapi kemudian tidak mengikuti daripada firman tersebut. Jadi nabi ini tanda-tandanya, ciri-cirinya selalu mengatakan nama Tuhan, bismi anoki. Kalau dalam bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus memenuhi syarat supaya bisa diketahui siapa dia. Tetapi di data 20-nya, seseorang yang terlalu berani untuk mengatakan perintah yang tidak aku ucapkan atau berkata demi nama Tuhan lain, maka nabi itu harus dibunuh. Jadi ini adalah ada singkat pautnya kemudian oleh yang mengatasnamakan nabi. Nabi di sini yang mengaku menerima wahyu, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku mendapatkan roh bisikan kebenaran. Di data 21-nya diterangkan, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bagaimana sekiranya engkau mengatakan yang tidak difirmankan Tuhan. Ulangan 18:22, apakah seseorang nabi berkata demi nama Tuhan, perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakan, maka jangan gentar kepadanya. Jadi saudara-saudara, Islam dan Kristen di sini jelas ada frasa yang diucapkan nabi itu dari namaku.
Maksudnya adalah sebelum membacakan firman Tuhan yang diwahyukan Nabi itu selalu membaca aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kemudian jelas di situ diterangkan bahwa Nabi ini akan mengucapkan sebuah perkataan di mana perkataan itu mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan nama Tuhan, tidak bisa tidak. Nah, kalaupun kemudian yang dikatakan di sini adalah sebuah pernyataan yang Nabi itu sama seperti Musa, kalau dikatakan sama Nabi itu seperti Musa, maka semua aspek harus sama. Kalau tidak sama, jangan dianggap dialah yang memenuhi nubuatan tersebut. Semua unsur yang ada pada diri Musa itu harus sama seperti Nabi tersebut. Kalau tidak, maka tidak hanya itu, hanya cocokologi saja. Karena ada beberapa aspek kemudian yang ada pada diri Musa, yang kemudian Musa ini bisa mendapatkan perkataan nubuatan oleh Tuhan. Misalkan contohnya, apakah Musa pernah membunuh? Maka Nabi yang dinubuatkan Tuhan seperti Musa pun kudu wajib pernah membunuh. Apakah Nabi Musa memiliki pengikut yang menyembah berhala? Maka ia pun wajib, Nabi itu pun wajib kudu punya pengikut yang menyembah berhala. Lalu kalau Musa pernah mengalahkan musuh-musuhnya ketika menjadi nabi di tengah-tengah umatnya, menjadi pemenang pada masanya, maka nabi itu pun kudu sama seperti Musa, kudu wajib memenangkan peperangan. Jika kemudian Musa tidak memiliki pengikut yang berkhianat pada dirinya, maka nabi yang sama seperti Musa pun wajib tidak memiliki pengikut yang berkhianat kepadanya. Jika kemudian Nabi Musa dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, maka nabi yang sama seperti Musa pun wajib kudu terlahirkan dari seorang ayah dan ibu. Jika Musa diperintahkan untuk merebut suatu wilayah di masanya, maka nabi tersebut pun kudu wajib sama melakukannya, bisa merebut suatu wilayah pada masanya. Jika kemudian Nabi Musa dituhankan oleh umatnya, maka nabi yang sama seperti Nabi Musa pun wajib kudu sama seperti Musa dituhankan oleh umatnya. Untuk mengetahui siapa yang dinubuatkan yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Demikian, karena itu cukup sederhana untuk mengetahui siapa yang dinubuatkan yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Demikian sementara yang bisa disampaikan.